C'est moche. On peut monter jusqu'à 200. Un machin qui sert à rien, qui va falloir démonter juste après. Vous avez réponse. Un défi à la crainte. C'est surtout la vôtre! Semua orang pasti tahu Menara Eiffel yang menjadi ikon kota Paris. Menara yang dibangun di tahun 1889 dengan tinggi 300 meter ini membutuhkan lebih dari 18.000 potongan besi dan 2,5 juta paku. Siapa sangka guys, di balik pembuatannya menyimpan kisah menyedihkan dari si perancangnya, yaitu Gustave Eiffel. Menara ini bisa dibilang ambisi dari cinta seorang pekerja biasa yang tadinya direndahkan oleh keluarga orang kaya. Nah, langsung saja guys, pasang headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita nyata dari pembangunan Menara Eiffel di Paris. Pada September tahun 1886, Gustave Eiffel diberikan penghargaan menjadi warga kehormatan Amerika atas jasanya merancang struktur patung Liberty. Patung tersebut awalnya dibangun di Perancis sebagai monumen untuk mengingatkan adanya aliansi yang pernah terjadi antara Perancis dan Amerika. Barulah pada tahun 1885-an patung tersebut dikirim ke New York sebagai hadiah ulang tahun Amerika yang ke-100. Setelah berhasil merancang patung Liberty, Gustave kemudian diminta rekan-rekannya untuk mengikuti pameran konstruksi dan mendukung pembuatan monumen Prancis yang desain awalnya sudah dibuat oleh Koechlin. Saat itu, Gustave melihat langsung rancangan yang berbentuk menara. Namun, menurutnya menara tersebut terlalu jelek, kurang bermanfaat dan juga tidak akan bertahan lama. Ia memutuskan akan memilih proyek pembangunan metro atau kereta bawah tanah yang dirasa lebih berguna dan lebih modern. Emballez votre pylône et retournez au travail. Le bon projet, c'est ce qu'on sait faire. Utile, démocratique et qui restera après nous. Merci, messieurs. Di tengah kesibukannya, anak perempuan Gustave yang bernama Claire tiba-tiba meminta restu untuk menikah dengan pacarnya. Gustave yang telah lama menjadi single parent tentu saja sedikit kaget dan memilih tak terlalu memperdulikan karena dirasa masih belum waktunya. Ternyata Claire tidak menyerah sampai di situ saja. Beberapa hari kemudian, ia datang lagi ke kantor dan kembali membicarakan mengenai niatannya yang ingin menikah. Lagi-lagi, Gustave berusaha mengalihkan pembicaraan. Namun, calon suami yang Claire maksud ternyata ada di kantor tersebut dan ia adalah seorang pemuda bernama Celeste yang belum lama bekerja di sana. Gustave tentu kaget dan tak bisa memberi keputusan mendadak. Sebagai orang tua yang baik, ia hanya bisa berusaha menerima keputusan anaknya. On va traquer alors. Qu'est-ce que les que je vous dise? Vraiment une tordue, toi. Allez. Au nouveau, il y a Madame le Nouveau. Ia kemudian menyibukkan diri dengan segala macam kebutuhan proyek metro termasuk berusaha mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Untungnya, Gustave punya teman lama yang pernah satu sekolah bernama Antoine de Restac yang punya koneksi ke orang pemerintahan. Sehingga dengan bantuannya, Gustave pun bisa diundang ke salah satu acara yang diadakan oleh para menteri. Antoine kemudian mengenalkan Gustave dengan orang-orang penting pemerintahan dan mereka menyambut baik bahkan memberi selamat atas semua pencapaian Gustave dalam bidang konstruksi. Namun saat berkenalan dengan istri Antoine, Gustave kaget karena ternyata Adriana ini adalah wanita yang pernah mengecewakannya dulu. Bonsoir. Keduanya pun tampak canggung dan untungnya pelayan di sana datang mengajak ke meja makan. Saat makan inilah Gustave mengungkapkan proyeknya mengenai pembuatan metro. Sayangnya sang menteri kurang setuju dan menurutnya Gustave lebih baik ikut dalam kompetisi dan membuat proyek yang lebih besar seperti pembuatan monumen atau yang lebih berkelas dan bisa menjadi simbol Prancis. Menteri bahkan tertawa mengatakan proyek metro terlalu membosankan karena hanya dibangun dari tumpukan granit. Harusnya Gustave dengan kemampuan hebatnya membuat gebrakan baru yang lebih berani. Awalnya Gustave berusaha tetap pada keputusannya, namun tiba-tiba Adriana ikut mendukung usulan menteri. Sontak saja di situ Gustave tanpa pikir panjang langsung mengatakan bahwa ia akan masuk dalam kompetisi dengan membuat menara setinggi 300 meter yang sepenuhnya terbuat dari logam. Ia kemudian mengatakan akan membangun menara tersebut di Paris agar bisa dikunjungi dan dinikmati semua orang tanpa mengenal kelas. Il faut qu'on se mélange. Plus de frontières de classe. C'est ça qui est moderne. C'est magnifique.
Sebelum pulang, Gustav sempat bertemu dengan Adriana yang ingin berbaikan karena hubungan mereka berdua dulu berakhir kurang baik. Namun, Gustav mengabaikan dan berharap semoga tidak pernah lagi bertemu dengannya. J'espérais ne jamais vous revoir. Kalimat Gustav yang seolah benci itu sebenarnya hanya gengsi saja. Karena beberapa hari kemudian, kenyataannya Gustav mengintai keseharian Adriana dari kejauhan. Dan di saat yang sama, Antoine yang baru pulang melihat Gustav dan mengajaknya mampir sebentar. Karena penasaran, ia pun ikut dan Antoine mulai bercerita bahwa istrinya sedang keluar dan selama ini ia sangat menggemari karya-karya dari Gustav, bahkan sampai membaca salah satu bukunya. Ketika menunggu Antoine ke kamar mandi, Gustav mengambil kesempatan untuk melihat-lihat isi rumah termasuk masuk ke kamar Adriana. Di sana ia sempat menemukan barang-barang Adriana dan membuatnya teringat saat awal mula ia bertemu. Gustave, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis perdu. Pertemuan itu terjadi di tahun 1860 saat Gustav menjadi perancang jembatan di Sungai Garonne. Suatu hari terjadi insiden di mana seorang pekerja terjatuh ke sungai dan Gustav memberanikan diri untuk segera menolongnya. Kejadian itu guys terjadi karena kurangnya bahan kayu perancah. Dan sayangnya ketika meminta tambahan kayu, si bendahara menolak dengan alasan dana yang terbatas. Gustav tentu saja kecewa karena ia sendiri sangat mementingkan keselamatan para pekerja. Oleh karena itu, ia pun nekat untuk meminta bantuan kepada orang-orang kaya yang ada di daerah tersebut. Salah satunya adalah keluarga Marceline, yaitu ayah dari Adriana. Saat meminta tambahan dana untuk pembelian kayu, Marceline malah mengajak Gustav untuk makan bersama keluarganya. Saat makan inilah, Gustav bertemu dengan Adriana. Awalnya Gustav tampak canggung karena ia tak terbiasa makan bersama orang-orang kaya. Dan untungnya Adriana bisa membuat cair suasana, bahkan ia mengajarkan cara memegang garpu dan pisau tanpa membuatnya malu. Ternyata selama ini Adriana sering bermain ke daerah jembatan dan diam-diam memperhatikan Gustav sehingga ketika Gustav bercerita tentang pekerjaannya, Adriana pun semakin terkesan. Bahkan ia sangat mendukung agar ayahnya memberikan dana untuk kayu yang Gustav butuhkan. Setelah acara makan beres dan Marceline menyanggupi permintaan Gustav, Adriana menyempatkan untuk mengundang Gustav datang ke acara ulang tahunnya yang akan diadakan beberapa hari kemudian. Saat itu Gustav tak yakin bisa datang karena kembali lagi ia tak terbiasa dengan kehidupan orang-orang kaya. Setelah mengingat memori tersebut, Gustav mendapatkan inspirasi dan merombak penuh desain menara yang telah dibuat oleh Koechlin. Desainnya kini berbentuk seperti huruf A dengan kaki yang lebar kemudian menyempit di bagian tengah sampai ke puncak. Semuanya harus benar-benar diperhitungkan karena yang akan dibangun adalah menara tertinggi yang belum pernah ada di belahan dunia manapun. Siang dan malam, Gustav tak pernah berhenti menganalisa seluruh rancangannya dan selama itu juga ia terus memikirkan momen-momen bersama Adriana, termasuk ketika pergi ke ulang tahunnya. Gustav waktu itu ternyata bisa menyempatkan waktu untuk datang, walau kelihatannya canggung ketika berbaur dengan teman-teman Adriana yang berasal dari kalangan atas. Hadiah yang Gustav berikan juga ternyata bukan perhiasan atau barang mewah, tetapi sebuah buku tentang jembatan logam yang sedang dibangunnya. Walau begitu, Adriana sangat senang karena menurutnya hadiah tersebut sangat unik, berbeda dari hadiah-hadiah yang biasa diberikan orang-orang pada umumnya. Sebagai ucapan terima kasih, Adriana pun memberikan ciuman. Namun ketika Gustav hendak membalasnya, beberapa hari kemudian Adriana datang untuk meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Namun Gustav sedikit mengabaikannya karena merasa Adriana hanya main-main. Gustav juga menganggap kalau semua anak orang kaya terlalu manja dan lebih mementingkan dunianya sendiri. Adriana yang tersinggung dan merasa tidak dipercaya pun akhirnya nekat menceburkan diri ke sungai. Dari sanalah mereka akhirnya berbaikan, mulai percaya satu sama lain dan menghabiskan malam berdua sambil menghangatkan diri. Kembali ke tahun 1886.
Setelah beberapa hari menyelesaikan rancangan menaranya, Gustav bersama Antoine selaku humas melakukan pertemuan dengan para menteri untuk mencari dukungan dan dana. Dalam presentasinya, para menteri yang hadir sempat mempertanyakan mengenai keamanan menara yang takutnya justru membahayakan dan menakuti wisatawan. Gustav di sini menjawabnya dengan semua teknik-teknik pembangunan yang sudah ia siapkan, dan yang terpenting ia yakin menara ini akan menjadi simbol Prancis yang mampu menarik perhatian dunia termasuk para wisatawan. Dan tidak hanya itu saja, Gustav juga memperlihatkan simulasi sambaran petir dan badai yang menurutnya tidak akan mempengaruhi kestabilan menara. Struktur dan rancangannya sudah dipikirkan sedemikian rupa sehingga semua menteri yang ada di sana pun yakin untuk memberikan dukungan. Vous avez réponse à tout? La vie m'a appris à me méfier des surprises. Beberapa minggu kemudian, pameran konstruksi diadakan dan dihadiri oleh banyak perancang dengan rancangan-rancangan terbaiknya. Adriana yang saat itu diajak oleh Antoine tampak canggung ketika bertemu Gustav dan berkenalan dengan Claire. Untungnya tak lama kemudian, panitia mengabarkan kalau penjurian telah selesai. Semua orang pun berkumpul untuk mendengarkan keputusan juri, dan akhirnya guys, rancangan menara Gustav Eiffel lah yang menang dan akan dibangun. Di momen inilah tanpa disadari, Gustav dan Adriana berpegangan tangan dan sempat kelihatan oleh Antoine. Kemenangan ini membuat Gustav harus bekerja keras. Ia kemudian menyuruh calon menantunya Celes untuk mencarikan 1.000 orang pekerja baru. Ia juga menyuruh asistennya untuk mencari 4 insinyur yang akan ditugaskan melakukan perhitungan ulang demi meminimalisir kesalahan. Selain itu, Gustav juga meminta agar semua kebutuhan dipersiapkan dengan lengkap agar tidak ada satupun kesalahan dan kecelakaan dalam pembangunan nanti. Hari-hari selanjutnya pun diisi dengan banyak diskusi, penghitungan, dan mempersiapkan para pekerja yang mulai berdatangan. Sampai suatu ketika, Gustav diundang ke pesta dan bertemu lagi dengan Adriana. Ketika waktu dansa dimulai, Gustav meminta Adriana berdansa, dan Antoine mengizinkan walau sedikit cemas mengingat kejadian di hari kompetisi. Saat berdansa bersama tamu-tamu yang lain, keduanya mulai terbawa suasana, terutama Gustav. Sebenarnya saat itu Adriana sempat mengingatkan, namun Gustav tak bisa menahan perasaannya hingga ia mengajak Adriana untuk pergi ke hotel tempat dirinya tinggal. Merasa sudah terlalu jauh, akhirnya Adriana dengan tegas mengatakan bahwa dirinya sudah punya kehidupan dan menganggap hubungan dengan Gustav sudah menjadi masa lalu. Kembali lagi, Gustav merasakan kecewa, padahal ia ingat dulu dirinya dengan Adriana begitu dekat bahkan sering bercanda dan menghabiskan waktu berdua. Gustav juga sempat berjanji bahwa ia akan menikahi Adriana secepatnya, dan saat itu Adriana juga sangat senang mendengarnya. Pembangunan menara ternyata tidak semulus yang dibayangkan sebelumnya. Setelah pondasi mulai dibangun, masyarakat berdemo dan banyak mengirim surat meminta agar proyek pembuatan menara dihentikan. Mereka merasa dirugikan karena sering terjadi gangguan listrik dan menghalangi pemandangan kota. Dan yang paling utama, ternyata mereka takut terjadi banyak korban jika sampai nanti menara jatuh. Selain masyarakat, ternyata paus dari Notre Dame juga marah karena menaranya nanti akan membayangi tempat ibadah mereka. Bisa dikatakan seluruh Paris menentang Gustav, bahkan beberapa pekerja juga mengancam mogok jika gaji tak dinaikkan. Walau begitu, Gustav tetap akan melanjutkan proyeknya dan berusaha berdiskusi dengan Antoine untuk mencari jalan keluarnya. La publicité, la réputation. Je te signale que jusqu'au premier étage on est de notre poche. Alors j'en dis quoi maintenant? Tu temporises? Tekanan dari berbagai pihak membuat Gustav harus berpikir keras, belum lagi bayangan Adriana yang selalu menghantuinya. Selama pembangunan jembatan Garonne, Gustav sering datang ke rumah Adriana dan menghabiskan waktu bersamanya. Keduanya sudah tidak ragu lagi, terutama Gustav. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk segera melamarnya. Kembali ke masa sekarang, nama Gustav yang dulu dipuji-puji di koran kini berubah menjadi olokan, dan Adriana tak sengaja membaca berita tersebut saat sedang sarapan bersama Antoine. Dan di pagi itu, Antoine memberi tatapan seperti ada yang disembunyikan, seperti rasa marah yang ditahan, dan Adriana juga hanya bisa diam sambil menyajikan teh seperti biasa.
Setelah Antoine pergi, barulah Adriana masuk ke ruang kerja Antoine dan ternyata apa yang dicurigainya benar. Ia menemukan bahwa Antoine lah yang membuat berita yang mengolok-olok Gustave. Bahkan Antoine menggambarkan menara yang melengkung dengan kepala Gustave di atasnya. Sementara itu, Gustave menemui Antoine dan menceritakan mengenai keadaan yang sedang terjadi saat ini. Namun, Gustave merasa aneh karena Antoine merespon seolah tidak peduli dan hanya mengatakan kalau semua itu hanya pikiran Gustave yang terlalu berlebihan. Tiba-tiba saja di perjalanan tersebut mobil mendadak mati dan Antoine meminta Gustave memutar ankle star di depan mobil. Gustave pun turun, tetapi ketika mobil menyala, Antoine justru meninggalkannya begitu saja. C'est foutu. L'argent est bloqué, je peux plus payer personne. T'exagères là. Non, j'exagère pas. Banyaknya tekanan yang harus dihadapi membuatnya merenung dan mengingat kembali bagaimana saat hubungannya dengan Adriana berakhir. Ketika pembangunan jembatan Garonne telah selesai dan tiba saatnya peresmian, orang-orang penting di kota tersebut datang untuk memberi selamat dan berfoto bersama. Saat itu, Gustave mencari keluarga Marceline, yaitu ayah Adriana, karena bagaimanapun keluarga Marceline telah membantu menyumbang dana. Tetapi seorang di sana memberi kabar bahwa keluarga Marceline tidak akan datang karena sedang mempersiapkan pindahan ke kota lain. Mendengar itu, Gustave segera pergi menyusul. Namun, Adriana sudah tidak ada dan tinggal ayahnya saja yang sedang bersiap pergi. Hal yang membuatnya sakit hati, ayah Adriana mengatakan bahwa selama ini Gustave sudah dipermainkan karena Adriana sebenarnya tidak ingin menikah dengan Gustave. Gustave sempat berteriak memanggil-manggil Adriana dan meminta penjelasan, sampai akhirnya ia pun diusir dari rumah tersebut. Dites-lui. Je l'attendrai. Walau begitu, Gustave tak menyerah begitu saja. Hari-hari setelahnya, ia tetap mendatangi rumah Adriana dan menunggunya dengan sabar di depan pintu gerbang. Ia berharap Adriana datang dan memberi penjelasan. Namun, semakin lama menunggu membuat Gustave semakin meyakini bahwa apa yang dikatakan ayah Adriana adalah benar. Ia menyadari tak mungkin seorang wanita dari kalangan orang terpandang mau menikah dengan seorang pekerja biasa seperti dirinya. Hampir selama 20 tahun, Gustave tak pernah mendengar lagi kabar dari Adriana sampai akhirnya bertemu kembali di pesta dan Adriana menjadi istri Antoine. Setelah Adriana mengetahui bahwa suaminya yang membuat berita di koran, ia pun secara sembunyi-sembunyi datang ke rumah Gustave sekaligus menjelaskan kenapa ia dulu meninggalkan Gustave tanpa kabar. Jadi saat itu Adriana dengan bahagia menyampaikan kepada orang tuanya mengenai rencana pernikahannya dengan Gustave. Namun jawaban dari kedua orang tuanya ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Mereka menolak, bahkan mengatakan masih banyak lelaki yang lebih pantas daripada Gustave. Seketika saja Adriana langsung kecewa karena saat itu ia sudah mengandung anak Gustave. Akan tetapi orang tuanya tetap kekeh hingga Adriana berontak dan berusaha kabur untuk menemui Gustave. Pindahnya keluarga Adriana adalah upaya ayahnya untuk menjauhkan dari Gustave sekaligus mengobati Adriana yang keguguran. Dan ketika Gustave melihat langsung bekas luka di perutnya, air mata Gustave tak bisa lagi ditahan. Ia menangis sejadinya dan memeluk Adriana dengan penuh rasa penyesalan. Beberapa hari kemudian, masalah kembali datang dari pihak bank yang menghentikan pendanaan dengan alasan Gustave dianggap memiliki tujuan yang terlalu tinggi dan memiliki resiko gagal yang sangat besar. Gustave tentu tak terima karena ia sangat yakin menaranya akan membuat Paris menjadi daya tarik para wisatawan dunia. Sayangnya, pihak bank tetap pada keputusannya hingga akhirnya Gustave marah dan langsung pergi meninggalkan pertemuan. Di hari yang sama, para pekerja berdemo. Mereka berencana membongkar besi menara karena tak kunjung ada penjelasan mengenai kenaikan gaji. Tak mau semua berakhir ricuh, akhirnya Gustave naik dan memberikan penjelasan serta meminta waktu 2 minggu lagi sampai tingkat pertama selesai dikerjakan. Gustave kemudian berjanji akan menaikkan gaji 2 kali lipat jika pekerjaan bisa selesai dengan sempurna sesuai waktu yang diminta.
Untungnya semua pekerja setuju dan mereka pun sepakat akan melanjutkan pekerjaan. Selama 2 minggu ini, Gustav dan seluruh pekerja bekerja dengan sangat giat. Dan kadang di sela-sela waktu luang Adriana datang untuk menemani Gustav bekerja. Dan ketika tingkat pertama nyaris selesai, ada satu masalah kecil, yaitu satu besi penghubung terakhir tidak sesuai dengan sudut tiang menara yang lain. Untungnya, Gustav sudah memikirkan masalah tersebut dari sebelum menara dibangun. Semua tiang yang diatur secara hidrolik memudahkan Gustav untuk mengatur setiap sudut menara sesuai dengan ketiga menara lainnya. Dan akhirnya, setelah beberapa kali disesuaikan, 4 tiang menara raksasa itu pun bersatu. Rasa bangga dan bahagia atas keberhasilan itu dirasakan juga oleh Adriana yang datang menemani Gustav memandangi kota Paris. Keduanya tampak sangat bahagia, bahkan setelah sekian lama Gustav mendengar kembali Adriana mengatakan cinta kepadanya. Malamnya Antoine menanyakan langsung kepada Adriana yang tak mau jujur dari awal. Antoine merasa selama ini cintanya telah diduakan dan ia terpaksa melakukan segala cara supaya Adriana bisa menjauhi Gustav. Ia juga mengancam jika Adriana terus-terusan mementingkan Gustav, maka ia tak segan akan menghancurkan reputasi dan mimpi Gustav dalam sekejap. Namun sebaliknya, Antoine masih berbaik hati. Jika Adriana mau berhenti, maka ia akan berbicara kepada bank supaya dana menara dilanjutkan. Avec tout ça, je peux enterrer sa réputation sur un tas de merde, tu m'entends? Keesokan harinya, Gustav memberitahu Claire jika ia bertemu dengan seorang wanita dan ingin mengajak wanita itu tinggal bersama. Claire sendiri tentu setuju selama ayahnya bahagia dan Gustav pun berjanji akan mempertemukannya sebentar lagi. Tetapi keinginan Gustav harus sirna karena malamnya Gustav kedatangan Adriana, namun kali ini ia datang bersama Antoine. Antoine kemudian bercerita bagaimana dulu ia menikahi Adriana saat Adriana tengah sekarat di rumah sakit dan tidak diakui oleh orang tuanya. Ia masih tetap mencintainya walau tahu apa yang dilakukan akhir-akhir ini bersama Gustav. Antoine meminta agar Gustav melupakannya karena malam ini Adriana bersamanya akan pindah dari Paris. Gustav saat itu hanya bisa diam sambil matanya berkaca-kaca dan Adriana juga mengatakan kalau ini adalah pilihannya sendiri dan terbaik untuk semuanya. Pas la tienne. Ni celle d'Antoine. C'est ma décision. Rasa sakit dan kecewa yang kedua kalinya ini membuat Gustav berubah drastis. Esoknya ia memerintahkan asistennya untuk mengganti baut menara dengan paku baja supaya tidak ada seorang pun yang bisa membongkar menaranya. Sikapnya terhadap para pekerja yang melakukan kesalahan juga semakin tegas. Gustav selalu marah, entah itu kesalahan kecil ataupun besar. Setelah malam itu, Gustav sering menghabiskan waktu sendiri dan melampiaskan rasa kesalnya dengan bekerja keras. Perubahan sikapnya itu justru membuat kemajuan pembangunan menaranya lebih cepat hingga tak terasa sudah mencapai proses pengecatan. Pada tanggal 31 Maret tahun 1889, akhirnya menara dengan tinggi 300 meter berdiri tegap dan disambut meriah oleh para warga yang ikut menyaksikan peresmian. Para menteri dan orang-orang penting di Prancis hadir di sana memberikan selamat sekaligus penghargaan. Saat itulah di antara kerumunan terlihat Adriana datang tersenyum bangga sambil menitikan air mata. Sebagai penutup rancangan menara di bukunya, Gustav melukis menaranya sebagai huruf A, yaitu huruf awal dari nama Adriana. Dari film ini, kita bisa mendapat pelajaran bahwa manusia tidak bisa serakah. Akan selalu ada pilihan berat dalam hidup dan terkadang terasa tidak adil. Tetapi setiap pilihan yang kita pilih harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Masing-masing pilihan tentu memiliki keuntungan dan risiko tersendiri. Oleh karena itu, pilihlah dengan bijak dan matang. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.